Bayangkan sebuah negara yang selama bertahun-tahun dikenal hanya sebagai pengekspor bahan mentah, kini justru menjadi salah satu pemain kunci dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia. Itulah transformasi besar yang sedang dialami Indonesia melalui komoditas nikel. Indonesia memiliki sekitar 52% cadangan nikel dunia. Selama bertahun-tahun, sebagian besar nikel diekspor dalam bentuk biji mentah, sehingga nilai tambah, teknologi, dan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh negara pengimpor. Kondisi ini membuat Indonesia kerap mendapat kritik karena dinilai belum mampu mengelola sumber daya alamnya secara optimal. Perubahan besar dimulai pada tahun 2020 ketika pemerintah melarang ekspor biji nikel. Kebijakan ini memicu protes dari berbagai negara hingga berujung pada gugatan Uni Eropa di WTO. Namun Indonesia tetap mempertahankan kebijakan tersebut karena memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu membangun industri pengolahan di dalam negeri. Di tengah tekanan internasional, Indonesia justru mempercepat pembangunan smelter dan membuka peluang investasi. Dalam beberapa tahun, puluhan smelter berhasil dibangun sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor biji mentah, tetapi juga menghasilkan nickel pig iron, ferronickel, dan nickel sulfate yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Nilai ekspor produk nikel olahan pun meningkat berkali-kali lipat dan menjadi salah satu motor pertumbuhan industri nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya alam tidak cukup hanya dengan memiliki cadangan terbesar. Nilai ekonomi baru akan tercipta ketika suatu negara mampu mengolah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Inilah yang menjadi inti strategi hilirisasi Indonesia. Negara tidak lagi sekadar menjual komoditas, tetapi mulai membangun rantai industri dari hulu hingga hilir sehingga manfaat ekonominya tetap berada di dalam negeri. Strategi tersebut juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata dunia. Ketika perusahaan global seperti Tesla membutuhkan pasokan nikel, Indonesia tidak lagi berada pada posisi sebagai penjual biasa. Pemerintah mendorong agar investasi tidak hanya membeli bahan baku, tetapi juga membangun fasilitas produksi. Keberhasilan hilirisasi turut didukung oleh pengembangan teknologi pengolahan seperti High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Teknologi ini memungkinkan pengolahan nikel berkadar rendah menjadi bahan baku baterai bernilai tinggi. Meski demikian, keberhasilan ini juga membawa tantangan besar. Industri smelter membutuhkan energi yang sangat besar, sehingga isu lingkungan menjadi perhatian utama. Indonesia harus terus meningkatkan inovasi dan standar lingkungan. Kebijakan hilirisasi nikel merupakan strategi jangka panjang untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia menjadi negara industri. Keberhasilan strategi ini akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi pusat manufaktur berteknologi tinggi di Asia. Kisah hilirisasi nikel menunjukkan bahwa keberanian mengambil kebijakan strategis dapat menghasilkan manfaat besar. Inilah langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju negara maju yang menjadi perhatian dunia.